Membangun ekonomi di desa bukanlah pekerjaan mudah, tapi warga desa Sidomulyo, desa di Kabupaten Jember, Jawa Timur ini benar-benar bertekad memajukan perekonomiannya. Di tahun 2017, organisasi kepemudaan Sidomulyo berkumpul membahas masa depan desanya. Mereka memutuskan membentuk Gerakan Pemuda Sidomulyo atau GPS untuk bisa meningkatkan perekonomian, menurunkan angka kemiskinan, dan pengangguran. Nah, pada waktu itu kita membentuk GPS dan kita bersepakat pada waktu itu untuk memiliki satu fokus tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, yaitu melewati pintu pariwisata. Kenapa pariwisata? Karena kami meyakini bahwa pintu pariwisata ini adalah pintu yang paling efektif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, juga mengurangi angka pengangguran. Dengan pariwisata semua potensi bisa masuk. Di situ ada potensi pertanian, ada potensi peternakan, ada potensi kerajinan, dan ada juga potensi industri yang bisa kita jual kepada pintu pariwisata tersebut. Nah, di saat yang bersamaan kita pemuda desa ini hanya memiliki semangat yang tinggi, cuman tidak memiliki modal untuk membangun wisata di desa. Akhirnya kami di akhir 2017 memberanikan diri untuk membuat semacam proposal yang kita kirim kemana-mana, ke BUMN dan lain macam sebagainya. Nah, pada waktu itu kita kirim, salah satunya adalah ke BUMN PLN. Waktu itu kita kirimnya melalui pos. Ya. Kita tidak tahu ternyata di awal 2018 Allah mengijabah. Jadi 2018 awal itu PLN ternyata hadir ke desa Sidomulyo, menanyakan keseriusan kepada kami bagaimana harapan ke depan kaitan dengan cita-cita untuk menjadikan desa ini sebagai desa wisata. Mereka pun mulai membangun desa wisata. Beberapa warga menyediakan homestay, ada juga yang menyediakan sepeda untuk wisata sepeda di kawasan hutan pinus. Selain itu, ada juga warga menjadi pelaku industri kreatif. Melihat keseriusan GPS mengangkat potensi alamnya untuk menjadi desa wisata, PLN akhirnya menjadikan Sidomulyo desa binaan di tahun 2018. Di tahun 2022, Sidomulyo sudah menjadi desa mandiri yang menawarkan wisata edukatif. CSR dari PLN itu kita gunakan untuk membuat rumah produksi batik tulis. Sebelumnya kita sudah mengumpulkan para emak-emak, para ibu-ibu yang pengangguran, kita kumpulkan jadi satu, kita latih membatik, kita buatkan rumah produksi. Saat itulah kemudian kita memiliki destinasi baru berupa wisata edukasi berupa rumah batik. Jadi dari situ tamu sudah bisa belajar bagaimana cara membatik, bagaimana cara pewarnaan, bagaimana cara canting batik. Kemudian mereka pulang dengan bawa hasil kerja mereka sendiri. Tidak hanya itu, kami juga dibantu oleh PLN di tahun 2019. Kita mulai ekspansi pembangunan wisata fosil kayu. Jadi kita memiliki salah satu pemuda terbaik kita. Dulu dia bekerja di Bali, sekarang sudah kembali lagi ke Sidomulyo. Jadi dia pengrajin dari limbah akar yang nggak dipakai di hutan. Dia diinstalasi menjadi sebuah kerajinan fosil kayu yang saat ini menjadi wisata edukasi rumah akar. Di situ terdapat nilai-nilai ekonomi yang tinggi, mulai dari rumah pohon, mulai dari kerajinan tangan dan kerajinan lain macam sebagainya yang bersumber dari limbah akar. Kita diberikan fasilitas semacam kereta wisata untuk memudahkan pendistribusian tamu ini berkunjung ke masing-masing destinasi yang ada di desa Sidomulyo, sehingga tamu yang hadir tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi tapi menggunakan fasilitas kereta wisata yang difasilitasi oleh PLN. Nah, dari sekian destinasi yang ada itu di tahun 2021 kita terima bantuan lagi dari PLN untuk pembangunan sarana pintu masuk Desa Wisata Sidomulyo. Sebelumnya pintu masuk kita sangat jelek sekali, sangat kotor. Alhamdulillah sudah berdiri megah Gapura Agung Sidomulyo dengan tinggi 14 meter dan lebar 17 meter
yang diprediksi nanti akan kita daftarkan ke Rekor Muri sebagai Gapuro level desa terbesar se-Indonesia. Tahun 2023 ini, Sidomulyo mendapatkan SK Desa Wisata dari pemerintah Kabupaten Jember. BUMDes dan Koperasi Konsumen Tirto Gumitir Sejahtera mendapatkan kewenangan khusus dan otonomi mengelola pendapatan dari wisata. Sistem pengelolaan desa wisata ini diharapkan akan mampu meningkatkan pendapatan asli desa Sidomulyo dan menjamin kesejahteraan anak yatim dan juga kaum lansia. 2022 ke 2023 kita mulai kembali dengan manajemen yang baru. Bahwasannya BUMDes itu di bawah naungannya KUD. Kita punya KUD, Koperasi Unit Desa. Di dalamnya saya selaku ketuanya. Di BUMDes saya selaku direkturnya. Untuk desa wisata Sidomulyo ini punya potensi besar yang perlu dikelola oleh masyarakat khususnya. Kemudian pemerintah daerah juga ikut membantu, baik itu sarana-prasarana dan diklat pendidikan di wisata ini dengan harapan bisa mengangkat ekonomi rakyat. Ini sudah terdampak ya, sudah terdampak bahwasanya dengan adanya wisata ini masyarakat sudah merasakan. Saat ini, Desa Wisata Sidomulyo memiliki beberapa objek wisata. Ada Sendang Tirto Gumitir, sumber mata air bernilai historis. Ada juga kafe sawah, kafe di tengah sawah dengan pemandangan langsung Gunung Raung. Selain itu, ada wisata-wisata edukasi seperti wisata edukasi Raja Domba. Di sini wisatawan bisa belajar merawat domba, memberi makan, mengolah kotoran domba, dan mengetahui berbagai macam jenis domba. Ada juga rumah batik Sidomulyo yang akan membawa wisatawan belajar langsung cara membatik yang baik. Selanjutnya di wisata edukasi kopi Sidomulyo, wisatawan bisa belajar menanam, memproduksi kopi, dan tentunya menyajikan kopi sendiri dengan baik. Tak kalah menariknya, wisata edukasi rumah akar. Di destinasi paling unik ini, wisatawan bisa belajar mengenal fosil akar yang dijadikan karya seni bernilai daya jual tinggi. Selain itu, ada juga dua mitra wisata di desa Sidomulyo, yaitu PPG Sidomulyo yang menyediakan beberapa spot foto, kafe, tempat camping, playground anak, spot healing, dan sungai tebing. Sementara rest area dan kafe Gumitir menyediakan fasilitas outbound, trek downhill, spot foto, dan kafe. Di tahun 2023 ini kita konsentrasikan di satu pintu di Gapuro Agung Desa Sidomulyo. Di situ ada turis informasi, di situ ada menjadi pusat informasi dari wisatawan yang akan berkunjung, dan di situ ada petugas dari kami yang akan mengarahkan para tamu untuk berkeliling ke masing-masing destinasi yang ada di Desa Sidomulyo. Dan juga selain turis informasi juga ada berbasis digital. Kita ada website desa, deswitasidomulyo.com. Kalau jumlah kunjungan dalam sebulan dari wisata yang ada di Desa Sidomulyo, baik itu miliknya perkebunan, perhutani, dan juga miliknya masyarakat, itu berkisar 1.000 sampai 1.500 orang setiap bulannya. Katakanlah kalau kita bisa diambil rata-rata, satu orang bisa menghabiskan 25.000 sampai 50.000, tinggal kalikan saja 50.000 dikalikan 1.500 pengunjung dalam sebulan. Terkecuali ketika pada saat masa pandemik ya, kita dicanangkan resmi oleh pemerintah Kabupaten Jember sebagai satu-satunya desa di Jember dari 226 desa yang berhasil menjadi desa devisa. Dan di bulan Oktober tahun 2022 kita melaksanakan ekspor perdana ke negara Mesir melalui kerjasama ekspor center dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Pemprov Jawa Timur. Jadi desa devisa itu adalah desa di mana desa yang mampu mengekspor produk unggulannya. Kalau di Sidomulyo berupa kopi yang bisa diekspor ke luar negeri. Alhamdulillah kopi kita sudah dijual kemana-mana. Salah satunya adalah negara Mesir, kemudian negara Amerika, dan juga negara India.